Itu di Malaysia. Di Malaysia daerah Melaka. Tapi detailnya tidak saya sebutkan. Itu ada ibu-ibu yang kena gangguan gaib ya. Kena, kalau kata orang Indonesia, kalau kata orang Malaysia itu santau. Kena santau. Jin Banaspati. Dan ini saya ada fotonya. Iya. Ada foto. Ada fotonya Banaspati ini. Nanti kalau sempat saya kirim fotonya. Itu begitu saya datang ke rumah beliau, kira-kira jam 1 siang dari airport dijemput. Waktu saya turun dari mobil dia di tepi jalan itu, batin saya itu mengatakan coba ambil gambar rumah itu. Gambar rumah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib Top Misteri yang saya cintai, jumpa lagi bersama saya Kang Prabu. Semoga Sohib Top Misteri selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita diberikan limpahan rezeki yang luas dari Sang Maha Pencipta. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber, dan beliau ini merupakan seorang pimpinan Padepokan Garda Ababil. Beliau juga merupakan salah satu pejabat di dalam FK PPAI, dan beliau adalah Ketua DPC Muara Enim. Ki Suro, profesi yang digeluti sekarang itu sebenarnya apa itu, Ki Suro? Ya, alhamdulillah dari 2011 ya sampai saat ini ya sebagai praktisi ya. Praktisi untuk supranatural ya. Supranatural. Ya. Artinya secara umum orang sering bilang itu sebagai paranormal. Betul. Sebagai paranormal. Saya dapat info bahwa Ki Suro ini merupakan salah satu pimpinan Padepokan Garda Ababil. Saya pengen tahu itu Padepokan Garda Ababil ini sebenarnya bergerak di bidang apa, Ki Suro? Ya, Padepokan saya ya, ya saya beri nama Garda Ababil. Itu saya dirikan November. 11 November 2011. Jadi 11. Itu yang utamanya itu majelis taklim. Utamanya majelis taklim. Yang pertama jadi saya kumpulkan rekan-rekan di ini pusatnya di Muara Enim. Saya kumpulkan rekan-rekan untuk mengadakan taklim ya. Taklim, amalan-amalan sunat. Tapi di ekstrakurikuler, istilahnya ekstrakurikuler ya, saya ajarkan ilmu-ilmu hikmah ya, ilmu-ilmu hikmah ya untuk keselamatan, untuk jaga diri, untuk pengobatan, dan untuk apa namanya yang jenis-jenisnya pengasihan untuk bantu-bantu orang itu seperti itu. Oh ya gitu, luar biasa, Ki Suro. Saya ngelihat Ki Suro ini pakai apa ya, tanja ya. Oh, tanja ya. Tanja. Ini sebenarnya ini tanja ini. Ini dari mana ini? Ini tanja Sumatera Selatan. Jadi ciri khas Sumatera Selatan. Karena saya orang Wong Kito Galo. Wong Kito Galo ini. Iya, Wong Kito Galo. Kalau Palembang punya. Orang bilang itu daerah pempek. Betul. Oke. Ki Suro, Sohib Top Misteri, beliau juga sudah dikenal luas di mancanegara. Jadi dalam menjadi seorang praktisi, beliau banyak sekali pasien-pasien dari luar negeri. Alhamdulillah. Antaranya dari Malaysia, Singapura, Amerika, Kanada, bahkan berdatangan itu. Dari Australia, dari Brunei. Jadi luar biasa. Ini saya sangat penasaran ini, apa kiat-kiat sebenarnya sampai orang-orang dari luar negeri datang kemari itu. Jadi ini apa ya, kiat-kiat supaya kita itu bisa berkembang ya. Karena harus berkembang.
Dari mulai 2011 saya dirikan itu Garda Ababil 2011. Itu 2013 saya sudah masuk Singapura. Sudah masuk Singapura 2013. 2013. Mendirikan Padepokan Garda Ababil 2011. 2011 November. 2013 ini baru 2 tahun. Iya, 1 tahun malah. 1 tahun ya? Satu tahun itu saya sudah masuk Singapura. Sudah masuk 2013. Singapura. Jadi yang penting kita itu yang pertama itu tunjukkan kualitas. Iya. Tunjukkan kualitas kepada masyarakat kepada umum. Dan harus berani expand, harus berani keluar. Jadi jangan kita hanya apa kata orang itu? Katak dalam tempurung. Ya kan? Harus berani keluar. Apa anak-anak boleh jago kandang lu katanya. Nah, itu. Jadi jangan jago kandang ya. Ya luar biasa. Iya. Sudah pasti perjalanan Ki Suro ini sampai saat ini ya banyak sekali menemukan hal-hal yang apa ya, karena paranormal rata-rata berurusan dengan dunia-dunia gaib ya. Betul. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang sangat berkesan, yang unik, yang kadang-kadang tidak masuk dalam logika kita sebagai manusia yang awam ya. Iya betul. Apa kira-kira yang pernah Ki Suro temukan dalam menangani profesi sebagai paranormal? Kalau bidang pengobatan ya, karena saya ini mencakup apapun juga. Ya. Jadi saya tidak menspesialisasi untuk pengobatan atau untuk proteksi diri atau untuk pengasihan, tidak. Ya. Semua saya geluti. Kalau untuk pengobatan, pengalaman yang paling mengerikan. Yang mengerikan. Nah, jadi Sohib Top Misteri ini menarik ini, yang mengerikan ini. Pengalaman yang paling mengerikan itu terjadi sekitar tahun 2015. 2015 ya. Itu di Malaysia. Di Malaysia daerah Melaka. Tapi detailnya tidak saya sebutkan. Itu ada ibu-ibu yang kena gangguan gaib ya. Kena, kalau kata orang Indonesia, kalau kata orang Malaysia itu santau. Kena santau. Itu di tengah, di antara payudaranya ini seperti ada daging tumbuh. Kalau ini dibawa ke rumah sakit, memang seperti kanker payudara. Kanker payudara. Itu sudah seperti anak bayi menggantung. Tapi karena payudara. Iya, karena takut malu, jadi tidak dibawa di rumah sakit, hanya didatangkan perawat-perawat di rumah untuk merawatnya dan diobati secara non medis. Secara medis ya. Secara medis dan non medis. Karena ini akar penyakit ini adalah non medis. Iya. Bukan non medis. Nah, alhamdulillah Bapak itu jumpa sama saya. Iya. Dan begitu saya datang ke rumahnya itu, wah, mengerikan sekali. Itu yang saya hadapi itu, kata orang Indonesia itu banaspati. Apa itu? Itu jin api. Jin ya. Jin yang bisa terbang. Seperti api itu, kalau dia hinggap di rumah kita di gorden seperti ini bisa kebakaran. Itu jin banaspati. Dan ini saya ada fotonya. Iya. Ada foto. Ada fotonya banaspati ini. Nanti kalau sempat saya kirim fotonya. Itu begitu saya datang ke rumah beliau, kira-kira jam 1 siang dari airport dijemput. Waktu saya turun dari mobil dia di tepi jalan itu, batin saya itu mengatakan, coba ambil gambar rumah itu. Gambar rumah itu ambil. Waktu itu saya pakai Samsung ya, pakai Samsung. Saya ambil gambar. Sudah saya ambil gambar, saya lihat jelas, bukan rekayasa. Ada gambar, dapat gambar jin ini. Itu banaspati. Ya. Nah, saya menghadapi banaspati ya sebetulnya ya saya juga manusia biasa lah. Agak ngeri-ngeri sedap juga. Ngeri-ngeri sedap juga ini banaspati nih, bukan kuntilan, bukan jin-jin biasa ini, ya kan? Tapi ya modal lillahi ta'ala ya. Model ibu ini ya yang sangat mengerikan itu, kalau malam dia ini kerasuan. Oh, malam kerasuan. Badannya tinggal tulang sama kulit saja. Kalau dia kerasuan malam, ini lidah dia ini bisa nyentuh pusat. Oh, jadi manjang. Yang daging yang menggantung ini tadi mengeluarkan nanah dan darah. Mengerikan. Itu perawatnya waktu pertama merawat ibu ini pingsan terus tiap malam. Teriak-teriak, ibu itu mata melotot. Ini lidahnya bisa menjilat
pusar, Waduh. ngambilin darah-darah yang di situ. Iya, iya. Dan ini saya lihat, saya mau tahu bagaimana Iya, dia iya, kalau malam. Mengerikan sekali itu. Oke, saya lihat sebentar saja. Terus ya mulailah kita obati ya. Kita obati. Dan karena ini Banaspati ya betul-betul harus waspada, karena kalau kita kurang hati-hati ya mungkin kuburan saya ada di Malaysia sana. Iya, betul. Kuburan saya bisa ada di Malaysia kan. Tapi alhamdulillah ya, singkat cerita saya coba cleaning, kita bersihkan semuanya, dan memang ada perlawanan lah istilahnya. Perlawanan dari jin ini ya alhamdulillah bisa ditaklukkan. Ditaklukkan itu ini. Ya. Kata orang, ngapain kok jin bisa dimasukkan dalam botol? Ada orang kan, Ya, jin bisa dimasukkan botol, itu kan makhluk gaib, ya kan? Nggak mungkin, dia pasti bisa keluar. Itu menurut yang wawasannya belum ada, awam. ya kan? Awam. Tapi faktanya ya, ini ada botol mineral aqua, saya isi air separuh, saya duel dulu, udah duel dia kalah, saya tarik, saya masukkan botol. Masuk botol, tutup, saya kunci gaib, itu langsung mengkerut. Botol aqua itu. Botol aqua tadi langsung mengecut, tapi tidak pecah, mengecut. Nah, ini langsung saya buang, saya ajak bapak ini buang ke laut, buang ke laut. Naiklah mobil bapak ini, saya letak di kursi belakang, jok belakang mobil, ya kan? Mobil mewah lah, orang kaya ini, ya kan? Betul. Masuk persneling, jalan. Mobil seperti, mungkin mobil sedan ini mungkin ngangkat kontainer mungkin rasanya. Kontainer yang isi berat. Itu merasa seperti ngegas, bannya begini aja. Mutar. Majunya sedikit tapi berasap-asap. Nggak sanggup membawa botol tadi, nggak sanggup. Iya. Saya turunkan botolnya, coba jalan. Jalan bisa mobil itu, normal. Ya kan? Begitu mobil taruh, Saya taruh lagi, saya letakkan lagi nih di dalam mobil. Mobil itu nggak bisa. nggak bisa jalan lagi. Masuk persneling 2 masih gitu, 3 begitu juga, tambah berat, ya kan? Balik persneling 1 lagi masih begitu. Akhirnya saya ambil botol ini kira-kira jam 1 malam ini. Saya tanya, Pak, ini laut jauh nggak dari sini kira-kira? Enggak, katanya. Kalau mungkin sekitar 8 kilo lah dari sini. 8 kilo jauh. Ya kan? Ada jembatan katanya nanti ada laut. 8 kilo itu saya jalan kaki bawa botol ini. Jalan kaki sama Jam bapaknya 1 malam. Mobilnya di belakang, saya jalan kaki di depan. Oh, Kisoro yang jalan, bapak itu ngiring dari belakang. Iya, pakai saya mobil. jalan kaki bawa botol ini, ya kan? Mobilnya ngiring di belakang. Sampai ketemu jembatan ada laut, ya kan? Ada laut. Wah, itu bayangkan aja jam 1 malam ini. Luar biasa. Tapi kalau diangkat, kalau saya yang angkat itu ringan botolnya. Tapi kalau bapak itu saya suruh pegang, Pak, nggak bisa diangkat, berat. Nah, itu akhirnya jumpa dengan jembatan ya. Sudah saya baca-baca doa-doa tertentu ya, saya lempar aja, saya tutup, saya lempar aja ke laut. Artinya tidak saya bunuh, tapi dia terkurung. Dan itu insya Allah walaupun botolnya dibuka orang, dia nggak bisa keluar. Dia nggak bisa keluar. Karena ada pagar gaib yang membawa dia, yang mengurung dia tadi. Itu yang paling mengerikan. Jadi sedikit, Isra, ini luar biasa. Kalau cerita tentang jin Banaspati memang sudah umum, mungkin sudah banyak mendapatkan informasi, masukan-masukan, dan ini memang salah satu sosok jin yang apa ya, kalau istilah kita manusia ini apa, premannya jin. Preman dan jin. Nah, dia suka mengganggu. Nah, jin ini sebenarnya apa memang karakter dia yang suka mengganggu manusia atau bagaimana? Ya memang jin ini ya mengganggu lah. Jin itu mengganggu, apalagi jenis-jenisnya seperti itu ya. Jin-jin khusus ini dimanfaatkan, dimanfaatkan oleh ya mungkin ada dukun-dukun yang memanfaatkan ini. Tapi tidak semua dukun ya. Ada dukun-dukun yang agak kiri. Mereka menggunakan
jin untuk mungkin kirim santet atau apa itu seperti itu. Iya. Jadi Sohib Top Misteri, dari baru gambaran awal apa yang diceritakan oleh Ki Suro tadi, kita sudah mendapat sedikit edukasi. Karena selama ini banyak yang beredar di tengah masyarakat. Ada tayangan-tayangan di media bahwa ada yang menangkap jin masukkan ke botol. Iya, Nah, ini kadang-kadang kita mendapatkan masukan-masukan informasi yang sebenarnya nggak jelas juga. Nggak masuk akal. Masa jin? Jin itu kan bisa membuat tidak dibatasi oleh ruang dan waktu katanya. Iya. Itu logika kita sebagai manusia, betul. Karena jin itu gaib. Iya, betul. Kok bisa-bisanya jin dimasukkan dalam botol? Nah, bagaimana untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat ini? Sebenarnya jin itu makhluk yang juga di bawah kalau status derajat makhluk Allah kan, manusia ini paling tinggi. Bagaimana jin itu bisa ditaklukkan oleh manusia sebenarnya memang sebagai khalifah ini? Iya. Jadi ini saya sedikit mengulas mengulas tentang cerita. Ini sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam. Iya. Ini manusia yang pertama nangkep jin. Iya. Ya kan? Karena singkat cerita, karena pada saat itu jin ini, setan ini sangat mengganggu pada zaman itu. Iya. Berulang kali Nabi Sulaiman minta sama Allah, bagaimana cara nangkapnya, dikurung. Iya. Biar dia tidak menggoda, biar tidak mengganggu manusia. Berulang kali minta izin sama Allah, nggak diizinkan. Iya. Ya kan? Tapi akhirnya diizinkan Allah. Ya sudah, kalau begitu kata Allah, tangkap, kurungkan. Bismillah. Allah menyebutkan Bismillah. Tapi cerita ini tidak akan ditemukan di sembarang kitab ya. Iya, Karena kisah-kisah seperti ini ada dalam kitab-kitab tertentu, ya kan? Bismillah, kata Allah. Oh iya ya Allah, Bismillah. Oke. Bahasa kitanya oke. Iya. Pergilah dia, cari di mana yang raja setan ini tadi, raja tukang goda manusia ini tadi. Dapat, ditangkapnya. Bismillah, dapat. Iya. Ditangkap, tangkap, dikurung, di kerangkeng, nggak bisa keluar. Iya. Nah, dari kisah ini artinya jin itu bisa ditangkap. Bisa ditangkap. Dan saya ada tas saya nggak saya bawa ya. Ada tas saya yang kalau saya lagi ngobatin orang, saya bawa tas sendiri. Di dalam tas saya itu ada botol parfum, botol parfum yang sepanjang inilah. Iya. Itu ada 64 jin. Ada 64 jin, saya hitung terus. 64 jin. Ini jin-jin yang waktu saya ngobatin orang, kalau dia nggak mau patuh, nggak mau ngikutin apa kata saya kurung di situ dia. Iya. Dan nggak bisa keluar. Nah itu. Ya. Jadi begitu Sohib Top Misteri, bahwa jin itu sebenarnya makhluk Tuhan, sedangkan kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk Tuhan yang sempurna. Iya, betul. Dan predikat kita sebagai manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Betul. Artinya manusia itu bisa memimpin, mengendalikan semua makhluk Allah yang lain atas izin Allah. Betul. Nah, jadi begitu. Kalau kita sering mendapatkan input dari lapangan, berseliweran, wah itu nggak masuk akal, masa jin bisa ditangkap, bisa masukkan ke botol, sementara jin kan nggak kelihatan, nggak ada wujudnya, itu bohong aja. Nah, kita kembali lagi seperti sejarah yang diungkap oleh Suro tadi, bahwa dulu zaman Nabi, ada seorang Rasul kita, Nabi Sulaiman, beliau bisa nangkap jin, bisa, dan bisa dikurung. Bisa dikurung. Nah, itu fakta sejarah di dalam Islam. Nah, makanya kita dari sini juga mendapatkan edukasi ya, bahwa jangan suka gampang sekali menerima masukan-masukan informasi yang sebenarnya nggak jelas kebenarannya. Betul. Nah, jadi luar biasa Ki Suro.
Sampai di sini nih edukasinya udah luas banget. Iya. Kita sudah mendapat perjalanan Ki Suro sampai ke luar negeri dari awal. Nah, saya penasaran, kok bisa-bisanya Ki Suro mendapatkan kemampuan seperti itu? Awalnya bagaimana itu, Ki? Apakah dari guru? Apa ada ilmu jatuh atau- dari pohon keladi? Ya. Kalau boleh, tolong cerita. Jadi ini kalau trace back, istilahnya trace back ya, kembali ke sejarah. Kemampuan-kemampuan supranatural ini sebetulnya saya dapat jauh, masih kecil ya. Masih waktu itu saya umur 11 tahun ya. 11 tahun ya. Kelas 5 SD. Dan tidak diajari manusia. Iya. Dan tidak ada diajari manusia pertama kali. Terus siapa Artinya ada, saya sebutnya manusia cahaya. Saya sebut guru saya itu manusia cahaya. Iya. Karena dia hanya datang kepada saya itu pada saat tidur. Saat saya tidur, mimpi, nah jumpa sama dia. Tapi saya nggak bisa mengenali wajahnya. Karena semuanya cahaya. Cahaya, ya. Dan di sanalah dia bimbing, dia ajarin saya, ini begini, ini begitu. Artinya yang pertama ya alhamdulillah, mungkin sudah garisan nih. Iya. Sudah digariskan Allah ini seperti itu. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang bisa berguna untuk masyarakat lah ya. Iya. Nah, itu. Jadi dari awalnya sebenarnya Ki Suro ini bukan saya berniat untuk jadi paranormal, makanya saya akan mencari tempat berguru di mana atau mendatangin gunung apa Enggak. Jadi luar biasa penemuan Ki Suro ini, yaitu tadi. Nah, kembali lagi yang seperti saya sering sampaikan, bahwa setiap manusia itu dikasih porsinya dengan berbeda-beda oleh Allah. Ya. Nah, tujuannya apa? Ya, Ki Suro. Kenapa Allah membagi porsi, baik itu dari sudut intelektual, dari kecerdasan, dari kemampuan secara profesional, kan beda-beda tuh. Yeah. Yang ini profesinya sebagai ahli bangunan, dan dengan profesionalnya dia belum tentu orang lain bisa ngikutin. Betul. Nah, begitu juga yang ini, dikasih ini khusus ini buat hafiz Al-Qur'an. Iya. Ini semua kan Tuhan, Allah yang membagikan. Nah, termasuk di sini tadi Ki Suro yang sudah kita ikuti sekilas ya. Ini banyak sekali yang bisa kita ungkap dari sini. Ki Suro mendapatkan kemampuan yang lebih seperti ini adalah dari sesuatu yang beliau sebut itu manusia cahaya. Ya, manusia. Ki, saya juga dapat gambaran tentang dunia pelet. Wah, dunia pelet. Iya, dunia pelet. Dan dunia pelet ini katanya memang bisa menarik orang, ya kan? Orang yang tadinya benci bisa jadi cinta setengah mati. Iya. Itu saya pengen tahu apa sebenarnya pelet ini, Ki Suro. Pelet deh. Ya, orang nyebutnya di Indonesia disebut pelet ya. Pelet ini salah satu ilmu yang insya Allah bisa menjadikan yang tadinya orang tidak suka sama kita, tidak cinta sama kita, akhirnya jadi bucin. Jadi bucin. Nah, itu. Memang ada ini. Ada. Ada. Jadi ada banyak sekali ya kalau jenis-jenis ilmu-ilmu pelet di Indonesia ini. Indonesia ini hasanah keilmuannya banyak. Hampir setiap daerah itu ada ilmu dasar untuk ilmu pelet itu. Tapi kalau saya dari Muara Enim itu, saya dulu dapat guru, ya kan? Itu ilmu silukan-lukan. Ilmu silukan-lukan. Ini asli Muara Enim. Asli Muara Enim. Tidak sengaja juga jumpa sama guru ini. Alhamdulillah. Itu kisahnya ini pada saat mau beli sapi korban. Pada saat mau beli sapi korban jumpa bapak ini. Bapak ini adalah orang tua dari yang jualan sapi. Nah, saya beli sapi korban di situ. Ngobrol-ngobrol sama bapak ini tentang
kisah cinta lah. Ya. Jadi saya tanya, ternyata istri Bapak ini ada 8 para pemirsa. Ada 8 istrinya. Begitu dia cerita istrinya ada 8 dan saya dari vibrasi ya, dari vibrasi badan orang ini, memang saya udah terasa ini dahsyat sekali powernya ya kan, power pengasihan terutama. Iya. Saya nggak buang waktu. Ada kertas untuk bikin nota kalau kita belanja kan, kwitansi lah. Saya ambil kertasnya, saya kasih, Pak, ajarin saya ilmu pengasihan. Jadi ya saya walaupun katakanlah saya ada kemampuan untuk hal-hal seperti itu, ya saya tetap cari ilmu terus. Karena ilmu Allah ini banyak. Kita jangan pernah merasa bahwa diri kita sakti, sudah lebih dari yang lain. Tidak. Di atas langit masih ada langit. Jadi dimanapun saya ketemu orang-orang sakti, saya minta ilmunya. Saya mintalah sama Bapak ini, dikasihnya lah, dicatatkan dan saya coba ya dahsyat. Dahsyat ya. Dan banyak testimoni. Kalau di TikTok, saya juga ada akun TikTok ya. Di TikTok saya tuh banyak testimoni tentang ilmu silukan-lukan. Ya. Jadi ini bisa menjadikan orang yang tadinya tidak cinta sama kita jadi bucin. Dan ini juga ada, saya bikin parfum. Saya jadikan untuk minyak pengasihan, minyak pelet. Untuk jadi minyak pelet. Dan ini saya sebut ya minyak silukan-lukan. Ada kalau nggak salah ada saya bawa. Nah ini. Ini minyak silukan-lukan. Ini minyak silukan-lukan. Tapi ini sudah saya racik lagi. Saya tambahi ada beberapa bahan-bahan natural. Bahan-bahan natural itu yang memang artinya dari alam. Salah satunya ada mani gajah, ada bulu perindu, ada kayu adam sejodoh, kayu asik sekampung. Di sini ada semua. Saya tambahin media-media lain dan ada wipik untuk pengasihan. Dan ini ya testimoninya ya ada di TikTok. Ada testimoninya di TikTok ini. Nah, ini untuk minyak-minyak pengasihan. Jadi memang ada. Artinya ilmu-ilmu yang bisa mempengaruhi orang ya. Dari tadinya orang benci, tidak ada rasa, akhirnya orang jatuh cinta. Orang yang tadinya benci jadi cinta. Memang ada itu, memang ada. Nggak mungkin, nggak. Ya bagi orang-orang yang wawasannya belum tahu ya mungkin nggak percaya itu. Tapi saya ya karena memang saya praktisi ya percaya 1000%. Itu. Apalagi ilmu putar giling. Ilmu putar giling. Ini saya cerita ilmu putar giling. Ada saya satu ilmu putar giling, tapi ini saya tidak ajarkan umum, ya karena ini ilmu rahasia. Tapi ada beberapa kasus pasien-pasien saya ajarkan ilmu putar giling. Ilmu putar giling ini bagaimana kita memanggil orang yang sudah minggat, ninggalkan anak, ninggalkan istri atau ninggalkan suami, ya kan? Ini kita tarik balik. Kita tarik balik. Nah ini, tapi ini saya pakai dulu ilmu namanya ilmu malaikat ya, ilmu malaikat diri. Jadi saya menggunakan malaikat yang ada di dalam diri. Nah, saya tidak menggunakan, karena saya bergerak di jalur kanan, jalur langit. Jadi saya tidak menggunakan apa namanya jin-jin yang kiri. Saya gunakan ya malaikat diri, malaikat yang memang diberikan Allah sama kita. Mendampingi diri kita. Nah, malaikat diri inilah guru saya ajarkan saya ini, cara menggunakan ini. Nah, digunakanlah ini. Dulu di Muara ini ada ibu-ibu muda pengantin baru lah, anak pertama. Ketika dia kandungannya 7 bulan, ini suaminya minggat. Suaminya minggat, nggak tahu kemana. Minggat. Datang ke rumah saya, minta bantu saya supaya suaminya pulang karena ini sudah 9 bulan. Sudah tinggal tunggu hari aja dia mau melahirkan. Karena ini waktunya mepet ya, saya ajarkanlah ilmu ini sama ibu muda ini. Saya ajarkan, saya suruh dia panggil sendiri, ya kan? Besoknya saya ke Malaysia.
Jadi kabari saya nanti, saya besok ke Malaysia. Baru 2 hari saya di Malaysia, ada video call dari ibu muda ini, bahwa sudah melahirkan. Sudah melahirkan, dan saya lihat di video call itu ada laki-laki yang ada foto itu. Oh, itu suaminya, kata saya. Ibunya ini ngomong, alhamdulillah Pak Haji, katanya suaminya udah datang. Alhamdulillah. Ini saya gunakan ilmu malaikat diri. Tapi ilmu ini membakar syahwat. Membakar syahwat. Ya kan? Maksudnya gimana, Ki? Jadi malaikat yang ada sama kita ini tadi itu memerintah korin jin. Kan manusia ini didampingi satu malaikat, satu jin korin. Nah, kalau malaikat diri kita ini tadi sudah bisa kita ajak komunikasi, nah ini satu lagi. Nanti kata orang awam, wah hebat sekali bisa ngomong sama malaikat, tahyul, itu aliran sesat. Jangan dulu ngomong aliran sesat kalau nggak tahu ilmunya. Ini saya sampaikan, jangan coba-coba cepat-cepat memponis ini aliran sesat. Tidak. Ini karena ini ada ilmunya. Ya kan, dan ini alhamdulillah insya Allah ini tidak lari daripada Al-Quran. Ya kan? Ada di dalam Al-Quran itu bahwa demi kesempurnaan sang jiwa, kata Allah di dalam Al-Quran. Ini saya sebutkan artinya, silakan cari sendiri ayat apa ya. Demi kesempurnaan sang jiwa, maka kami ilhamkan kebaikan dan keburukan. Ini terjemahan ayatnya. Nah, di sini kan disebutkan kebaikan dan keburukan. Tidak dikatakan Allah bahwa ini adalah malaikat dan ini adalah korin jin. Betul. Ya kan? Tapi ulama-ulama yang host, ulama-ulama yang asror, yang tahu rahasia, mereka tahu ini maksudnya. Ya kan? Ini malaikat, ini korin jin. Nah, itu. Nah, ini yang dipakai. Nah, malaikat diri kita ini tadi, kalau sudah kita bisa ajak komunikasi, ya, malaikat diri kita ini nanti menghubungi korin jin orang itu. Korin jin suami ibu ini. Ya kan? Nah, itu ini kalau bahasa Indonesianya saja saya sebutkan itu kan. Wahai iblis ajmain. Ini kalimatnya ini ngeri. Wahai iblis ajmain, aku kuasakan kau pada tubuh si. Nama suaminya kan? Aku kuasakan kau kepada tubuh si bin si. Bangkitkan syahwatnya, datangkan kepadaku. Nah, jin korin ini tadi membakar syahwat suaminya. Rindu sama istrinya. Naik ke otak syahwat. Tahulah sendiri kalau laki-laki syahwatnya naik, nenek-nenek diperkosa. Nah, saking gila syahwat rindu sama istri tadi, dari Papua datang ke Muara Enim. Ternyata suaminya balik ke Papua. Ya kan? Dari Papua datang ke Muara Enim, hanya pakai baju kaos t-shirt, celana pendek, sendal swallow, bawa dompet. Nggak bawa tas. Otaknya linglung, syahwatnya naik, rindu istri. Akhirnya datang. Nah, ini fakta yang terjadi. Tapi ya sayang ilmu ini tidak saya ajarkan umum. Kalau bukan memang kondisinya darurat. Dan ini kembali karena saya praktisi ya. Praktisi ini ya artinya ada unsur apa istilahnya? Unsur ekonomi. Ya kan? Saya praktisi, saya cari duit, ya kan? Nah, walaupun ada sisi sosial, kita cari duit juga. Betul. Nah, tapi kalau untuk ilmu ini bukan mahar yang murah. Karena ilmu ini bukan ilmu murah. Tapi betul. Saya ajarkan kalau memang kondisinya mendesak. Alhamdulillah suaminya pulang. Nah, itu. Alhamdulillah, luar biasa. Sohib Top Misteri yang saya cintai. Luar biasa, banyak sekali edukasi yang kita dapatkan hari ini dalam episode bersama Kisuro. Kita sudah mendapatkan gambaran yang pertama yang sering kita dengar-dengar di lapangan, jin nggak mungkin bisa ditangkap, nggak mungkin bisa dikurung dalam botol, kan gitu. Nah, beliau sudah paparkan apa sebenarnya kemampuan seorang manusia. Tuhan memberikan kelebihan kepada hambanya yang dia kehendaki. Apa yang nggak bisa kalau Tuhan sudah memberikan kelebihan. Itu yang pertama sekali. Nah, ini perlu kita apa ya, ambil hikmahnya.
yang beredar di lapangan, wah orang nangkap jin botol itu Bohong trik itu. aja, bohong aja itu. Bagaimana mungkin? Jin Iya. kan mak gaib, nggak bisa dilihat dia nangkapnya bagaimana. Iya. Bagi kita yang tidak punya ilmu tentang hal itu, ya nggak mungkin bisa, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi, bahwa kalau kita sudah diberikan kelebihan ilmu, apa yang disampaikan ke Syuro tadi, apapun bisa kita kendalikan. Bisa. Nah, karena kita adalah manusia, makhluk Allah yang sempurna sebagai khalifah. Iya, iya. Bukan hal yang mustahil, ya kan gitu. Nah, yang terakhir tadi itu, wujud dari kemampuan ilmu yang sudah didapatkan oleh seseorang yang diberikan kelebihan oleh Allah itu tadi. Orang yang tadinya benci banget gitu loh. Kalau melihat kita mau muntah gitu. Jadi bucin. Jadi bucin. Nah, ini fakta yang memang dialami langsung oleh Ki Suro. Bukan katanya, bukan cerita-cerita sana sini. Iya. Jadi pengalaman pribadi Ki Suro sebagai praktisi, sebagai paranormal. Jadi yang beliau ceritakan saat ini bukanlah katanya, artinya asli pengalaman pribadi. Iya. Ya, luar biasa itu Ki Suro. Saya masih banyak yang perlu saya gali dari Iya. Ki Suro. Dikit aja nih. Nah, ini medianya pelet. Media pelet. Ya ini media pelet. Ya, ini media pelet. Bukan gitu. Saya ingat tadi Ki Suro sudah mengurung berapa jin? 69. 64. 64 Kalau jin. kembali ke jin tadi 64 jin. Saya ada ternak jin. Jadi bagaimana caranya ngurung jin sebanyak itu dalam botol? Mungkin ada nggak perlawanan dari jin-jin sebelum dikurungkan itu? Ya, memang yang saya kurung ini yang melawan. Yang melawan. Tapi kalau yang nggak melawan itu boleh lihat, bukan saya pamer ya. Iya. Tapi ini fakta nyata. Kalau mau lihat saya ngobatin orang-orang yang gangguan gaib ini, silakan cek TikTok Ki Suro. Nanti ketemu PT-PT saya tentang ngobatin jin. Saya ajak ngobrol dulu. Kalau dia patuh, kalau saya katakan keluarlah, tinggalkan orang ini. Kalau dia keluar, udah saya biarkan aja. Yang penting orang ini sehat. Betul. Tapi kalau jin-jin santet, jin-jin santet atau tenung apa yang lain-lain itu, wah itu melawan dia. Melawan dia. Nah ini melawan ya, kita harus taklukkan dulu. Setelah taklukkan, saya kurung aja. Masukkan dalam sel, istilahnya sel Alcafun, Alcatraz. Kalau penjara Amerika ya, penjara Alcatraz itu penjara preman-preman besar. Nah jadi saya punya Alcatraz. Ya, itu penjara spesial untuk penjara jin. Ya, penjara jin preman ini. Ya, saya tangkap, saya masukkan situ. Lah, kok 64? Ya botolnya seperti ini juga. 64 kok bisa masuk gitu. Lah itu kan makhluk, dia itu kan nggak ada wujud, hanya energi. Tapi walaupun dia energi itu ada wujudnya dia tuh, ada bentuknya, energi gitu ya. Kalau aslinya ya seperti asap, ya kan? Masuk, mau 2.000 mau 10.000 bisa masuk dalam satu botol, karena dia nggak ngabisin tempat. Nah itu. Kalau nggak percaya, silakan datangkan ahli-ahli. Ahli-ahli atau indigo, ya kan? Saya bawa botolnya. Nah, ini misalnya botolnya, ada botol. Saya pernah kok yang bisa lihat gaib juga kan? Nah, nih kamu lihat ini, botol ini ada apa? Itu dia lihat, ini perempuan dulu kemarin. Lihat, Wah Haji, kasihan Wah Haji tuh, Wah Haji teriak dia, Wah Haji naik, dia tuh ngerayap kayak kita tuh ya, ngerayap ke botol, jatuh lagi, naik, jatuh lagi, nggak bisa keluar. Nah, saya suruh hitunglah ada berapa, nggak tahu itu, ramai sekali katanya itu, banyak sekali. Nah, jadi saya sering kalau ngobatin yang hal-hal gaib, akan saya tanya dulu sama tuan rumah. Misalnya kan saya ngobatin ini, rumah ini ada yang sakit gangguan gaib. Saya tanya sama orang rumah, kamu punya nggak keluarga yang bisa lihat jin? Ya kan? Ada nggak teman kamu, keluarga kamu yang bisa lihat jin? Karena saya mau dia lihat sendiri, nanti saya panggil. Jangan kata saya.
Kalau kata saya nanti, trik, ya kan? Pembohong itu pembohong. Mana ada manusia bisa lihat jin, ya kan? Nah, setelah ada dulu saya pernah ngobatin orang di Palembang itu ada kalau nggak salah 16. Iya, 16. Dalam satu rumah itu ada 16 jin, ya kan? Ibu itu kena kiriman juga, ya kan? Nah, anaknya kebetulan perempuan ini bisa lihat gaib. Bisa lihat gaib, kata saya panggil Hodam, saya hadirkan ke sini, Hodam, kamu lihat ada apa ini? Ya Allah, Pak, takut Pak, besar sekali harimaunya. Bukan kata saya, orang lain yang melihat. Oke, kalau sudah bisa, saya pastikan dia sudah bisa betul, ya kan? Baru besoknya saya pembersihan rumah ini ya. Anaknya yang gadis ini yang kuliah di Unsri, Sriwijaya, Universitas Sriwijaya. Saya duduk di sini, botol yang untuk nangkap jin tadi saya buka, ya kan? Saya tarik semua. Yang dari atas lantai 2, yang di depan, yang di belakang, saya tarik semua, saya kumpulkan semua, saya suruh masuk semua ke dalam sini, ya kan? Ini vacuum cleaner dia, sifatnya vacuum cleaner. Jadi dia ngisep, jin nggak bisa nolak, nggak bisa lari dia kalau sudah saya doakan, tarik semua. Jadi dia kesedot kayak vacuum cleaner. Nah, anak ini tadi saya suruh, kamu hitung satu-satu, ada berapa yang masuk. Ini kan ibunya, biar ibunya percaya, nggak mungkin anaknya bohong, ya kan? Jadi 2, 3 Pak Haji, 4, terus. Ada lebih dari 10, masuk ke situ, ya kan? Sudah masuk ke situ, saya kurung lagi. Nah, saya lebih suka seperti itu. Artinya yang saya kerjakan itu bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, ya kan? Nah, itu. Sohib Top Misteri yang saya cintai. Gambaran tentang apa yang disampaikan oleh Kisuro hari ini membuka wawasan kita ya sedikit banyak tentang apa sebenarnya dunia gaib dan misteri itu, ya kan? Dan nanti saya akan ajak Anda semuanya, Sohib Top Family, kita gali lagi nih Kisuro. Pasti banyak lagi pengalaman-pengalaman beliau, dan saya sedikit dapat bocoran beliau ini pernah diserang dadakan oleh ribuan jin. Tapi nanti di episode selanjutnya. Tunggu episode Kisuro spesial bersama Sohib Top Misteri. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini, gambaran dari Kisuro bahwa jin itu banyak yang istilah kita sebagai manusia ini premannya terminal, preman lapangan, padahal jin itu kalau sudah jadi preman lebih lagi. Nah, ini saya tambahin satu cerita. Jin ini kan ada jin muslim, ada jin kafir. Ya. Ini bukan saya istilah itu mengkambing hitamkan jin muslim, tidak. Jin itu sama dengan manusia. Iya, betul. Entah dia mau muslim, entah dia kafir, ada juga yang jahil. Ada yang jahil. Jangan kata kita, wah ini jin kafir aja yang jahil, jin muslim ini taat-taat. Enggak, sama juga dengan manusia. Iya. Sama dengan orang Islam, ya kan, maaf ya. Ada anak-anak juga. Ada orang muslim, ada orang non-muslim. Jangan dipikir orang muslim ini bagus semua. Tidak. Ada juga yang jahil. Nah, tapi dalam pengobatan jin-jin muslim ini lebih sulit. Lebih sulit. Kenapa itu, Ki? Lebih sulit. Jadi kalau dulu saya pernah ada kerasukan massal kan. Kerasukan massal di Muara Enim itu, berhubung saya lagi ada kegiatan waktu itu manasik umroh. Jadi saya suruh anggota-anggota saya saja nanganin yang itu, nanganin orang kerasukan massal. Udah selesai. Tapi ada satu katanya dari jam 9 pagi mulai kerasukan itu sampai jam 1 siang ini nggak keluar jin. Jinnya nggak mau keluar. Jadi saya dipanggil datang ke rumahnya. Anggota saya nelpon saya juga, ini Suhu, ini ada yang nggak mau keluar Suhu. Sudah banyak orang ngobatinnya ini. Datanglah saya ke sana. Saya datang ke sana, ya udah rame rumahnya. Udah rame. Saya lihat, ya saya kenal sama praktisi-praktisi lain kan. Saya lihat, udah banyak ini tukang ngobatin semua ini. Ya kan, kenapa nggak mau keluar jinnya? Saya udah ada feeling ini pasti jin muslim.
ya kan? Iya, iya. Begitu saya masuk, saya lihat, wah ini jin muslim betul ini, ya kan? Saya lihat, oh ini perempuan yang kerasuan, dia pegangin orang tangannya guling, kaki dia pegang, dia berontak. Begitu saya masuk, ini yang kerasuan langsung ngomong, jangan masuk, tidak boleh masuk katanya kan? Iya, iya. Tidak boleh masuk. Lah kataku, kenapa kau tidak boleh aku masuk? Masuk, aku masuk. Aku tengok jin muslim. Nah disinilah kadang-kadang, maaf tapi ya, kadang-kadang ada sebagian praktisi itu kalau ngobatin jin-jin ini arogan. Iya, iya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Artinya, ini langsung bunuh aja, langsung pancung aja, Iya, iya. potong leher jin ini. Ada yang seperti Iya, itu. iya, betul. Ya nggak boleh, kita harus ada adab, Iya, ya kan? Nah saya lihat ini jin muslim, ya kan? Wah ini muslim. Saya duduk di depan dia, saya masih merokok. Jadi, Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Kamu muslim, aku muslim. Oh iya muslim. Muslim, betul, muslim. Dia jinin laki-laki. Muslim. Oke, kata saya kalau muslim, kata saya pasti hobi zikir. Ya kan? Iya. Oh iya harus. Eling dia tuh bahasa Jawa tapi saya ngerti. Maksudnya selalu ingat sama Gusti Pangeran. Harus katanya. Wah, hebat kata saya. Oke. Kalau begitu kata saya kita zikir sama-sama mau? Ya, mau. Oke. Nanti ya ikuti saya. Saya tulis tangan kanan saya ini. Alif lam lam ha. Allah, lapas Allah, ya kan? Kamu lihat tangan saya ada tulisan apa? Asma, maksudnya tuh nama Gusti Pangeran kata dia kan. Oke, kita sama-sama kata saya zikir ini. Allah, Allah, Allah. Ikuti saya kata saya. Sambil ikuti saya, kamu liatin tangan saya ini. Liatin terus ya. Saya ajak baca Allah, Allah, Allah. Dia Ikut. Udah nggak dipegang orang lagi. Aku suruh lepas. Sebut Allah, Allah, Allah terus. Begitu dia Allah, 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 saya gunakan ilmu gendam. Iya, iya. Ya kan begitu dia sudah tinggi Allah, Allah, saya gini tidur, blek langsung tidur, langsung blebuk langsung tidur. Ya kan tidur saya biarkan aja dulu. Kira-kira 5 menit dia tidur baru saya sadarkan lagi. Bangun. Begitu bangun teriak. Teriak, "Mak, kenapa mak rame rumah kita mak? Aduh tangan saya mak sakit semua." Nah, disinilah kita kadang-kadang sebagai praktisi ya harus tahu trik, harus tahu langkah-langkahnya. Jangan arogan, jangan langsung, bakar aja lah, ya kan? Ini pancung lehernya, ya kan? Iya, iya. Kalau lihat video-video saya ngobatin orang-orang yang gangguan gaib, silakan lihat TikTok saya itu Ki Suro, ya kan? Nggak ada saya arogan. Iya, 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 betul. Sambil ngerokok aja saya. Kadang-kadang sambil video call lah. Ini di mana orang yang kena gangguan ini? Sambil video call lah. Iya, iya. Jadi kita harus tetap punya etika, walaupun sama jin. Karena ada juga kan kalau bangsa manusia kan. Anda sopan, kami pun segan. Itu bahasa manusia, ya kan? Anda sopan, kami pun segan. Ini di dunia jin juga begitu. Iya, iya, iya. Jadi kita harus ada tata krama, ada adab. Nah itu. Oke, Ki Suro luar biasa, Sohib Top Misteri yang saya cintai. Ikuti terus channel Top Misteri. Saya akan mendatangkan narasumber-narasumber yang luar biasa untuk kita semua. Tapi jangan lupa agar akun kita semakin berkembang, kami harapkan Sohib Top Misteri berikan saran kepada kami. Berikan masukan, YouTube ya? kritik yang sehat, dan komentar. Apapun komentar Anda, berarti Anda cinta dengan channel kita Top Misteri. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin selalu. Sebelum ditutup, Ki masih nerima itu apa namanya konsultasi? Oh masih. Di endorse, di iklanin. Oh iya. Di deskripsikan nanti linknya. Ada apa media sosial apa? Ada TikTok ada. Ada TikTok nanti kita taruh link. Iya. Boleh diiklanin Bang Andi. Oh iya. 3, 2, 1, action. Sohib Top Misteri yang saya cintai, narasumber kita kali ini tadi sudah bercerita banyak dan beliau mempunyai media-media sosial dalam sebagai seorang praktisi. Ki Suro, tolong sampaikan apa media sosial yang Ki Suro gunakan di dalam melakukan
praktek-praktek keparanormalan. Oke, terima kasih. Jadi bagi masyarakat Indonesia dan seantero jagat, kalau membutuhkan bantuan, baik itu untuk pengobatan atau pun masalah-masalah lain, ya, yang masalah-masalah yang di luar akal, silakan hubungi saya, ya kan? Ada linknya, ada link TikTok saya itu Kisuro. Kisuro. Kalau link TikTok saya Kisuro. Di Instagram juga Kisuro. Kalau di Facebook nama asli. Nama asli saya ada Eli Yuliansah. Itu nama asli saya. Dan nomor handphone saya juga ada di bio. Di bio TikTok ada. Silakan. Kalau ada yang mau butuh bantuan SOS. Oke, Kisuro, luar biasa. Oke, Sohib Top Misteri yang saya cintai, apa yang disampaikan oleh Ki Suro nanti tadi, linknya akan kita masukkan ke di deskripsi Top Misteri. Jangan lupa ikutin terus, like, share, dan subscribe banyak-banyak. Ya, akhirnya saya pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama.